Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Tahfiz Al-Quran Kalibeber, Bapak Mutakin Sarjana Agama. Yang saya hormati Ibu Ogi Susanti Wulandari selaku peserta diseminasi PCOK dan juga narasumber pada kegiatan pagi hari ini, dan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir dalam ruangan ini untuk bisa mengikuti diseminasi dari Ibu Ogi Susanti Wulandari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut diseminasi PKG PCOK yang akan disampaikan oleh Ibu Ogi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk bisa memaparkan tentang kegiatan pada pagi hari ini. Susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemaparan dari Ibu Ogi Susanti Wulandari, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan diseminasi ini dengan membaca umul kita bersama-sama. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, karena beliau sedang tidak bisa hadir, maka diwakilkan saya. Iya. Nah, apa-apa Ibu. Maka akan diwakilkan oleh saya sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam kegiatan diseminasi PKG PCOK dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini untuk bisa mengikuti diseminasi dari Ibu Ogi Susanti Wulandari sebagai peserta diseminasi PKG PCOK. Untuk bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus mampu untuk bisa selalu upgrade diri, artinya bahwa apa yang menjadi tupoksi Bapak Ibu di sekolah harus senantiasa dikembangkan, harus senantiasa ditingkatkan. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mengikuti program-program yang ada ataupun mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh baik itu Kemendikbud maupun dari intern sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Nah, diseminasi ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh fasilitator. Jadi dari Kemendikbudristek sendiri itu ada program pengembangan fasilitator, di mana program pengembangan fasilitator itu nanti beliaunya itu melakukan diseminasi, dan Ibu Wulan ini menjadi salah satu peserta dari diseminasi yang dilakukan oleh Bapak fasilitator, yaitu Bapak Oktavani Ahmad Subi SPD. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu, entah itu dalam hal meningkatkan kompetensi Bapak Ibu atau menambah wawasan Bapak Ibu, sehingga dapat menjadi bahan untuk Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas tentunya.
Nah, harapan kita bahwa apa yang dilaksanakan Ibu Oki ini bisa bermanfaat untuk SMP Tahfiz Al-Quran, bisa menjadikan SMP Tahfiz Al-Quran ini sebagai satuan pendidikan yang tentunya mampu untuk bisa mengayomi anak-anak, yang tentunya mampu untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi anak-anak. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Oki yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa meningkatkan kompetensi diri, untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga bisa meningkatkan refleksi-refleksi yang sudah ada di sekolah. Nah, kami berharap apa yang sudah Ibu Oki dapatkan di diseminasi ini bisa benar-benar diimplementasikan di sekolah. Begitu nggih Bu Oki. Mungkin itu sambutan dan juga pengarahan dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu Oki. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi oleh Ibu Oki Susanti Wulandari. Kepada beliau kami haturkan. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan rencana tindak lanjut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, terima kasih. Izinkanlah saya untuk presentasikan hasil tindak lanjut diseminasi PKG PJOK yang saya ikuti. Ini adalah kakak fasil saya bernama Oktavani Ahmad Sufi. Dia mengajar di instansi kejiwaan. Seperti itu. Saya mengambil jumpa sehat atau Jumat pagi senam hebat. Latar belakang kenapa saya mengambil ini adalah satu, kesehatan harus dilakukan sejak dini dan dari sekarang juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan Kemendikbud yang kemarin. Nomor 2, kegiatan apel pagi di SMP Tahfiz perlu menawarkan pengalaman baru untuk peserta didik dan olahraga yang bermakna dan kontekstual melalui kegiatan jumpa sehat untuk menawarkan kesadaran untuk selalu berolahraga. Nomor 3, aset yang digunakan di sini adalah ada aset manusia, aset politik, aset fisik, aset finansial, aset lingkungan yang ada pada SMP Tahfiz Al-Quran dijadikan sebagai pendukung kegiatan ini. Kegiatan ini mengajak murid untuk aktif dalam kegiatan jumpa sehat. Tujuan program jumpa sehat ini adalah ada 6. Yang pertama adalah menjaga kesehatan fisik, nomor 2 menjaga kesehatan mental, nomor 3 pengendalian berat badan, nomor 4 peningkatan kualitas tidur, nomor 5 membantu pertumbuhan tulang, nomor 6 membantu perkembangan kognitif pada siswa. Next, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari kegiatan jumpa sehat ini adalah 1. Peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri pada peserta didik. 2. Peserta didik melaporkan peningkatan kepercayaan diri dan motivasi setelah berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian langkah-langkahnya adalah peserta didik persiapan dan melakukan latihan. Kemudian nomor 2 pelaksanaan program kegiatan jumpa sehat. Kemudian nomor 3 adalah evaluasi dari kegiatan jumpa sehat yang kita lakukan, nanti adanya evaluasi. Yang ketiga adalah ini, keterampilan peserta didik akan meningkat dalam bidang olahraga serta P5. Alhamdulillah kemarin baru menyelesaikan program P5 terkait tentang senam irama di kelas 7. Nomor 2, kepercayaan diri peserta didik meningkat setelah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi diharapkan nanti peserta didik itu memiliki kepercayaan diri yang lebih. Nomor selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 1. Struktur program kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat pagi. Sasarannya adalah peserta didik kelas 7, 8, dan kelas 9. Dan lokasinya berada di halaman sekolah SMP Tahfiz Al-Quran. Kemudian, mitra dalam komunitas belajar ini, kepala sekolah sebagai tanggung jawab, guru PJOK mengkoordinasikan kegiatan jumpa sehat,
Kemudian wali kelas mendukung pelaksanaan kegiatan jumpa sehat dengan memastikan setiap peserta didik aktif dalam mengikuti jumpa. Kemudian waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan adalah program akan dilaksanakan pada 3 bulan sekali atau jika memungkinkan setiap hari Jumat dengan peserta didik bergantian pada setiap angkatan dengan jadwal sebagai berikut. Jadi di bulan Agustus minggu pertama kelas 7, minggu kedua kelas 8, minggu ketiga kelas 9, seperti itu. Kemudian kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, sumber dayanya fasilitas halaman sekolah untuk kelancaran kegiatan jumpa sehat. Kemudian dukungannya adalah semua warga sekolah SMP Tahasus Kalibeber dari staf TU dan guru dan semua guru. Kemudian implementasi aset based learning, memanfaatkan fasilitas, memaksimalkan penggunaan halaman sekolah SMP Tahasus serta memaksimalkan sarana prasarana yang ada di SMP Tahasus. Kolaborasinya mengajak seluruh peserta didik dan juga para guru untuk dapat membudayakan jumpa sehat, mengembangkan keterampilan dan inovasi, memberdayakan guru-guru supaya dapat mendukung dan mengembangkan bakat peserta didik agar lebih baik dan membiasakan peserta didik untuk selalu bergerak aktif melalui jumpa sehat. Kemudian di SMP Tahasus juga kita memiliki 3 guru PJOK dengan pengalaman dan pengelolaan kegiatan olahraga, dan kita juga memiliki banyak wali kelas yang hebat dan dapat memahami berbagai jenis karakteristik peserta didik dan program kegiatan jumpa sehat. Rencana evaluasi. Program evaluasi mengumpulkan informasi dari peserta didik tentang kegiatan jumpa sehat dan anggota komunitas belajar sepetak beraksi. Karena kan kita di hari Selasa ada kombelnya, jadi nanti kita bisa cari evaluasinya di kombel seperti itu. Kemudian alat pengumpulan data yang kita gunakan ada kuesioner wawancara dan refleksi dari peserta didik menggunakan umpan balik untuk perbaikan program di masa mendatang. Seperti itu. Next, kemungkinan dan tantangan yang dihadapi nanti ketika pelaksanaan program. Yang pertama adalah tantangannya. 1. Keterbatasan waktu. Nomor 2-nya, kondisi cuaca ketika pagi hari hujan. Nomor 3-nya, kesulitan antar berbagai pihak. Seperti itu. Kemudian solusi yang ditawarkan di sini. 1. Menyusun jadwal yang efisien dan realitas. 2. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk keberlanjutan program ini. Nomor 3. Mengadakan sharing setiap kali jumpa sehat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ribila Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Oki atas pemaparannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan program yang sudah disusun oleh Ibu Wulan, yaitu tentang jumpa sehat, yaitu Jumat pagi senam hebat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah sangat jelas sekali berarti ya. Sudah sangat jelas? Oh ya. Coba ditampilkan slide setelahnya. Oh iya. Terus mungkin di langkah-langkah. Di langkah-langkah itu kan langsung persiapan dan latihan. Kira-kira Bu Augi itu perlu berdiskusi dengan kepala sekolah dan tim manajemen boten? Iya Ibu, saya perlu berdiskusi dengan manajemen sekolah untuk keberlangsungan kegiatan ini. Karena tanpa saya diskusi sama manajemen sekolah, pasti kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Berarti itu kira-kira langkah-langkahnya perlu ditambahin boten? Atau misalkan kalau kita melakukan senam itu kan tentunya butuh kolaborasi dengan rekan sejawat nggih. Kita tidak bisa langsung persiapan dan latihan, karena dimanapun lingkungan sekolah itu kan bukan hanya 1-2 orang guru, tapi ada guru yang nanti ikut andil dalam kegiatan tersebut. Jadi untuk langkah-langkahnya, mungkin langkah awal seperti jenengan itu kan sedang mendesimasi. Nanti langkah kedua
itu jenengan pasti akan sosialisasi. Setelah sebelum sosialisasi pasti jenengan akan melakukan kolaborasi dulu dengan Bapak Ibu wali kelas, terutama untuk bisa menyampaikan ke peserta didik. Kemudian nanti ada kolaborasi juga dengan tim manajemen sekolah, kemudian ada kepala sekolah dan sebagainya gitu. Jadi untuk langkah-langkah itu lebih didetailkan lagi seperti apa. Kemudian untuk nanti mungkin kira-kira capaian sama apa yang diharapkan bedanya di mana? Capaiannya itu dari siswa bisa pede Bu, ketika dia kayak misalnya di dalam pembelajaran di kelas disuruh maju dan lain sebagainya, dia udah mulai pede seperti itu. Untuk itu kan ada keterampilan peserta didik akan meningkat dalam bidang olahraga serta P5. P5-nya itu kan suatu kegiatan. Ya. Bukan berarti tidak ada peningkatan karakter atau gimana? Kalau dari sini yang nanti itu karakternya juga akan meningkat Bu. Satu kan PD. Nomor 2 nanti karakternya dia akan lebih disiplin insya Allah. Berarti nanti mungkin masukan untuk capaiannya itu lebih menjurus lagi seperti terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Nah, percaya diri itu masuk ke elemen mana, dimensi mana, elemen sama dimensi mana, lebih spesifik lagi. Kemudian nah, ini peserta didik melaporkan peningkatan. Melaporkannya itu yang seperti apa? Peserta didik membuat laporan? Iya, peserta didik membuat laporan. Nanti kayak sama teman-temannya. Jadi temannya yang menilai, misal kayak penilaian teman sejawat juga di situ. Seperti itu Bu. Kalau ada penilaiannya berarti di belakang ada rubriknya dan juga ada ada indikatornya. Tadi kan nggak ditampilkan kan? Nah, kalau ada penilaiannya berarti ada goalnya. Kalau ada goalnya berarti ada indikatornya, ada penilaiannya. Tadi tidak dijabarkan toh? Apa? Tadi tidak dijabarkan. Belum dijabarkan. Berarti kalau misalkan cuman lagi rencana aja. Nanti kan ini bisa dievaluasi kembali. Kemudian setelah laporan misalkan anak-anak mendapatkan juara, dia mendapatkan sertifikat atau bagaimana? Juara di mana? Tadi kan ada laporan kalau misalkan anak itu nah itu anak-anak mendapat rewardnya itu apa? Rewardnya itu nanti paling nilai dari guru PJOK-nya. Kan setiap itunya ada apa tuh mata pelajaran terkait tentang senam irama. Nah itu di situ rewardnya. Berarti ini nanti terintegrasi sama praktek pembelajaran. Bisa juga diintegrasikan Bu. Tapi ini masuknya kurikuler atau intra? Ini masuknya ke kurikuler. Kayak kegiatan senam pagi aja gitu Bu. Tapi nanti ini tuh rencana kegiatan saya buat di SMP Tahasus, rencana kegiatan paginya gitu loh Bu. Tapi soalnya ada penilaian sama rubriknya. Cuman buat nilai tok, cuman buat rencana yang mungkin bisa dilaksanakan atau tidak di sininya gitu loh Bu. Cuman rencana, masih rencana, gambaran. Kalau seandainya dikasih kegiatan ini gimana sih di SMP Tahasus seperti itu. Ini bisa dilaksanakan, bisa tidak seperti itu Ibu. Masih rencana. Tapi kalau rencana kan harus detail. Iya, rencana. Makanya ini butuh evaluasi juga Bu. Iya. Seperti itu. Oh gitu, ya udahlah. Oke, monggo ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Berarti ini semacam kayak kegiatan pendahuluan sebelum belajar dimulai. Iya. Betul. Kayak senam pagi setiap hari Jumat senam pagi seperti itu. Membiasaan senam pagi. Iya. Bisa tidak dinilai kalau berarti harusnya ya Bu. Iya boleh. Tidak dinilai berarti ya. Berarti itu nggak usah ada maksudnya. Kebiasaan. Berarti mungkin ininya diganti ya Bu ya. Jadi capaiannya itu jangan melaporkan ya. Anak itu melaporkan dalam bentuk apa gitu misalkan. Apakah harus anak lapor ke wali kelas? Laporan mungkin dia sudah mengikuti pembelajaran. Dia sudah mengikuti kegiatan senam pada pagi hari ini. Mungkin gini.
Mbak Fer. Mungkin gini bulan jadinya itu capaiannya dari peningkatan kepercayaan diri dan motivasi bagi peserta didik. Oh ya, siap. Seperti Nah, ini itu diperbaiki. yang melaporkannya. Ya, terima kasih. Bulan mau tanya, ini kan kegiatan tadi Jumpa sehat. jumpa sehat itu kan katanya tadi untuk rencana kegiatannya bisa dilakukan 3 bulan sekali atau kalau bisa setiap minggu dari Jumat pagi. Ya. Nah itu kan tadi ada beberapa kelas bergantian ya dari kelas 7, 8, 9. Nah kira-kira yang akan menjadi itu kan senam ya, berarti Ya. senam itu yang akan menjadi instruktur senamnya dari anak sendiri atau nanti dari guru PJOK, dan apabila misal anak itu yang menjadi instrukturnya berarti butuh waktu buat latihan dulu gitu atau gimana? Oke, jadi gini, nanti di awal ini, di pertama kali ini nanti yang jadi instrukturnya gurunya. Nanti kalau misalnya udah hafal, otomatis kan kalau udah berkala melakukan hal berkala, otomatis kan anak udah hafal. Ketika anak sudah hafal, baru anaknya yang melakukan, dia menjadi instrukturnya. Dan masih didampingi sama guru olahraganya. Oh berarti untuk senamnya itu gerakannya tetap? Tetap, gerakannya tetap. Oh berarti Karena enggak pembiasaan setiap Jumat ganti Enggak. misal ganti Enggak. musik atau Enggak. ganti gerakan gitu enggak? Enggak, tetap. Terima Seperti kasih. itu, ya. Wis. Gini, Bulan izin bertanya, untuk waktu pelaksanaannya itu kan tadi berapa? 3 bulan. 3 bulan. Nah, dalam waktu realnya pada pelaksanaannya itu pada saat setiap hari Jumat itu berapa? Misalkan 5 menit, 10 menit, apa berapa durasi waktunya? Durasi waktunya 1 jam. Oh, 1 jam. Berarti nanti memotong jam pelajaran atau gimana? Enggak, kan kalau apel tuh berapa ya Bu ya? 5. Nah, paling di waktu apel itu Bu. Berarti Jadi misal jam 7 yang anak-anak biasanya dia di situ apa itu? Tahlil dan lain sebagainya itu diganti senam pagi seperti itu loh Bu. berarti tahlilnya dihilangkan. Ya. Itu kan berkala, bisa bisa setiap Jumatnya, bisa 3 bulan sekali. Yang penting ada itu gitu. Berarti misalkan 1 bulan ini kelas 7 ada, terus nanti bulan berikutnya kelas 8. Oh, 1 bulan kemudiannya kelas 9 seperti itu. Enggak, yuk. Itu Bu. Berarti kan tadi juga ya berarti tadi juga langkah-langkahnya ya harus berkolaborasi kan, tetap sama manajemen karena itu kan mengambil jam yang sudah jadi pembiasaan di sekolah. Dan kalau misalkan memang ini mau diadakan, jadi kolaborasi itu penting. Kenapa? Karena itu juga menyangkut orang banyak, warga sekolah seluruhnya. Jadi harus ada kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan manajemen dan juga dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain atau dari guru PJOK-nya sendiri? Cukup? Oh iya. Begitu ya Bapak Ibu, jadi bisa saya simpulkan bahwa kegiatan Jumpa Sehat Jumat pagi senam hebat ini akan dilaksanakan setiap hari, rencananya akan dilaksanakan setiap hari Jumat pada pagi hari, pada saat 1 bulan sekali, pada saat apel pagi. Nah itu nanti bergiliran antara kelas 7, 8, dan 9. Demikian Bapak Ibu rangkaian pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan diseminasi ini bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Kekurangan hanya dari saya, kesempurnaan hanya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.